Perkenalkan, nama saya Miki Mendome dengan NIM 23024-167 dari kelas 5T6. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang forward dan backward chaining serta teknik pencarian. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita cari tahu dulu apa itu forward chaining. Forward chaining atau juga yang disebut data driven reasoning, proses dimulai dari fakta yang diketahui, kemudian sistem menarik kesimpulan baru berdasarkan aturan yang cocok, terus berlanjut sampai mencapai tujuan kesimpulan atau tidak ada aturan yang bisa diterapkan lagi. Sebagai contoh, misalnya ada sistem diagnosis pasien. Pada cycle pertama, ditemukan bahwa pasien mengalami demam dan batuk. Sistem menyimpulkan kemungkinan infeksi. Lalu pada cycle kedua, dengan fakta baru itu, sistem memeriksa apakah infeksi disebabkan bakteri, hingga proses berlanjut terus sampai tujuan tercapai. Misalnya, menentukan jenis penyakit. Inilah yang disebut siklus inferensi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan forward chaining. Forward chaining cocok digunakan untuk proses pengumpulan data atau perencanaan awal. Model ini banyak digunakan pada sistem kontrol dan monitoring. Namun kekurangannya sulit menemukan fakta mana yang paling penting dan kadang sistem menghasilkan pertanyaan yang tidak relevan. Selanjutnya, backward chaining. Kebalikan dari yang sebelumnya, metode ini disebut goal driven reasoning karena proses dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dibuktikan. Sistem kemudian menelusuri fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Jadi arah berpikirnya mundur dari tujuan menuju fakta. Kemudian ada karakteristik backward chaining. Backward chaining lebih fokus pada pembuktian tujuan tertentu. Model ini efisien karena hanya mengeksplor data yang relevan dengan tujuan. Oleh karena itu, backward chaining banyak digunakan pada sistem diagnosis dan konsultasi, misalnya sistem pakar di bidang medis. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari backward chaining. Kelebihannya lebih terarah menuju hasil, pertanyaannya atau langkah yang diambil lebih relevan, cocok untuk sistem diagnosis seperti medis. Sedangkan untuk kekurangannya, bisa tetap mengikuti jalur yang salah meskipun sudah tidak relevan, kurang fleksibel jika tujuan berubah di tengah proses. Selanjutnya ada teknik penelusuran. Dalam penerapannya, baik forward maupun backward chaining biasanya menggunakan short sequence atau teknik pencarian untuk menemukan solusi. Beberapa teknik yang umum digunakan yaitu yang pertama ada deep first search atau yang dikenal DFS, yang kedua ada breadth first search atau BFS, dan yang ketiga ada best first search atau heuristic search. Untuk pengertian DFS menelusuri node secara vertikal, artinya dari cabang paling kiri ke bawah sampai akhir baru kembali naik. Keuntungannya, DFS bisa menemukan solusi secara mendalam hingga tuntas. Namun kekurangannya, jika masalahnya besar, waktu yang dibutuhkan bisa sangat lama karena semua cabang ditelusuri sampai selesai. Sedangkan breadth first search berbeda dengan DFS.
Ia menelusuri semua node pada satu level terlebih dahulu sebelum turun ke level berikutnya. Keuntungannya, BFS menjamin solusi pertama yang ditemukan adalah solusi terdekat. Tetapi kelemahannya, jika solusi berada di level paling bawah, waktu dan memori yang dibutuhkan akan sangat besar. Berikut ada best first search. Best first search menggunakan heuristik, yaitu pengetahuan tambahan atau pengalaman untuk menentukan arah pencarian terbaik. Teknik ini meniru cara berpikir manusia, memilih jalur yang paling menjanjikan. Keuntungannya lebih efisien, tapi kekurangannya hasilnya sangat bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Dari materi yang sudah saya bahas tadi, saya mengambil kesimpulan forward dan backward chaining adalah dua metode utama dalam sistem pakar berbasis aturan. Forward chaining bekerja maju dari fakta menuju kesimpulan atau data driven, cocok untuk proses pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan bertahap. Sedangkan backward chaining bekerja mundur dari tujuan menuju fakta atau goal driven, efektif untuk diagnosis dan pembuktian kesimpulan tertentu. Keduanya dapat dipadukan dengan teknik pencarian seperti deep first search atau DFS, breadth first search atau BFS, dan best first search yang membantu sistem menemukan solusi dengan cara yang lebih terarah dan efisien. Kombinasi metode penalaran dan teknik pencarian ini menjadi dasar penting dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI untuk menghasilkan keputusan yang logis, cepat, dan tepat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.